Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya Rodi Indra Saputra di channel Rosef Family. Dimana pada channel ini seperti biasa saya akan memberikan informasi penting kepada Bapak Ibu, yaitu tentang bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bantuan program Keluarga Harapan. Apa sih yang dimaksud dengan program Keluarga Harapan ini? Dan bagaimana caranya agar masyarakat kita bisa terdaftar di program Keluarga Harapan tersebut. Sebelum saya menjelaskan, tentu saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua agar like, subscribe, dan komen serta membagikan channel ini kepada keluarga kita, agar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Bantuan program Keluarga Harapan adalah salah satu bantuan yang sampai hari ini paling viral di tengah masyarakat. Banyak sekali masyarakat kita, Bapak Ibu, itu menanyakan bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Karena memang bantuan PKH ini menjadi salah satu bantuan yang paling konsisten terus disalurkan oleh pemerintah kita. Dan yang kedua, tentu bantuan ini sudah dimulai pada tahun 2013 di zamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan lalu dilanjutkan oleh Bapak Jokowi dan menambah para penerimanya. Sehingga inilah yang mengakibatkan bantuan tersebut sangat viral dan paling diketahui oleh masyarakat kita. Bapak Ibu, bantuan program Keluarga Harapan itu adalah bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada masyarakat. Dan di mana bantuan ini juga beda dengan bantuan yang lain. Jika bantuan yang lain diberikan secara lepas dan bantuan PKH diberikan dengan syarat lalu diberi juga pendamping, Bapak Ibu. Ada petugasnya di lapangan untuk mengawal dan mendampingi ibu-ibu masyarakat menerima program bantuan ini. Sehingga bantuan ini benar-benar terstruktur sampai ke bawahnya dan masyarakatnya juga mendapatkan bimbingan-bimbingan peningkatan kemampuan keluarga. Menjadi pertanyaan besar oleh masyarakat kita pada hari ini adalah bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke dalam bantuan PKH. Seperti yang sudah saya jelaskan pada channel sebelumnya, untuk mendapat bantuan PKH ini tentu Bapak Ibu terlebih dahulu itu terdaftar kepada data DTKS. Di mana dengan terdaftarnya Bapak Ibu ke dalam data DTKS, maka Bapak Ibu dianggap sebagai salah satu masyarakat kurang mampu yang ada di Indonesia. Terlepas dari itu, tentu bantuan PKH tadi adalah bantuan bersyarat. Tidak hanya terdaftar di data DTKS, tetapi juga harus mempunyai syarat. Apa syaratnya? Adalah harus mempunyai komponen yang telah ditentukan oleh program Keluarga Harapan. Jadi, biarpun Ibu terdaftar di data DTKS, tapi Ibu tidak mempunyai komponennya, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak akan mendapatkan PKH. Atau Bapak Ibu yang sedang dapat PKH lalu habis komponennya, maka secara otomatis Ibu akan keluar dari bantuan program Keluarga Harapan tersebut. Kira-kira syaratnya apa saja? Syarat yang saya maksud tadi yaitu komponen, yaitu ada beberapa komponen PKH. Ya, Bapak Ibu, yang pertama adalah komponen pendidikan, kesehatan, dan dari dua komponen pendidikan dan kesehatan ini lalu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah komponen ibu hamil. Nah, ini untuk kesehatan sebenarnya Bapak Ibu, komponen ibu hamil. Yang kedua adalah komponen posyandu. Yang ketiga adalah komponen pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Lalu adalah komponen lansia, dan setelah itu adalah komponen disabilitas. Itu adalah komponen. Ada 7 sebenarnya Bapak Ibu dari dua bagian, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi, setiap dari komponen yang 7 ini mempunyai nilai-nilai yang berbeda.
Jadi setiap penerima PKH itu mendapatkan bantuan dari masyarakat itu dengan nilai yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat penerima lainnya. Contohnya, nilai bantuannya yaitu kalau komponen ibu hamil itu mendapatkan bantuan sebanyak 3 juta satu tahunnya. Kedua, komponen posyandu itu mendapatkan nilai bantuan sebanyak 3 juta dalam satu tahun. Yang ketiga, komponen pendidikan SD itu mendapat bantuan sebesar 900.000 dalam satu tahun. Komponen anak SMP itu mendapatkan bantuan sebesar 1.500.000 dan komponen anak SMA mendapat bantuan sebesar 2 juta. Komponen lansia di mana umurnya adalah 60 tahun ke atas mendapat bantuan sebesar 2.400.000 dan komponen disabilitas itu mendapat bantuan sebesar 2.400.000 selama satu tahun. Di mana PKH dicairkan dengan sistem pencairan bertahap, jadi dibagi menjadi 4 tahap pencairan melalui kartu KKS yang bekerja sama dengan Bank Himbara atau melalui kantor pos yang ada di Republik Indonesia. Jadi berapa jumlah yang akan diterima oleh ibu-ibu kita itu dibagi dari jumlah yang sudah ditetapkan tadi. Jika contohnya komponennya adalah komponen lansia dengan jumlah 2.400.000, jika dibagi dengan 4 penyaluran, maka setiap penerima bantuan akan menerima bantuan 600.000 satu kali pencairan. Jika komponen lansianya 2, maka jumlah yang akan diterima dalam keluarga tersebut jumlahnya adalah 2.400.000 ditambah 2.400.000, maka jumlahnya adalah 4.800.000. Jika dicairkan dalam satu pencairan, maka satu KPM tersebut dengan komponen lansia 2 orang, maka dia menerima 1.201.000 kali pencairan. Seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Jika ada yang mempunyai komponen SD, SMP, dan SMA, maka dibagilah. Maka ada yang menerima 300.000, ada yang menerima 600.000, ada yang menerima 1.200.000, ada yang menerima 1.800.000 dalam satu kali pencairan. Nah, begitulah cara pencairan dan itulah yang kita maksud dengan bantuan PKH. Tetapi sekurang-kurangnya masyarakat kita tetapi tidak mempunyai komponen tersebut atau komponennya habis, maka secara otomatis bantuan PKH-nya juga hilang. Kita tidak bisa lagi memasukkan dia ke dalam data tersebut karena otomatis saja. Maka ada di beberapa tempat keluarga tersebut itu masih sangat layak untuk mendapatkan bantuan, tetapi karena anaknya berhenti sekolah, ya kan, atau anaknya tamat dari SMA dan tidak ada komponen lainnya, maka berakhirlah kepesertaannya di program Keluarga Harapan. Itulah yang kita maksud dengan bantuan PKH. Cara masuknya bagaimana? Cara masuknya memang kami pendamping PKH, Nagari itu tidak bisa mendaftarkan ibu-ibu masuk PKH. Cara masuknya adalah ibu-ibu harus masuk dulu atau terdaftar terlebih dahulu ke dalam data DTKS yang diusulkan oleh pemerintah Nagari, desa, kelurahan, RT, atau RW Bapak Ibu. Maka itulah caranya. Bagi masyarakat kita yang layak rasanya untuk mendapatkan PKH, yuk kita sarankan atau kita usulkan masuk ke dalam data DTKS melalui kantor Nagari atau kantor desa kelurahan yang ada di tempat kita masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Demikian channel kita pada hari ini.